Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Bivitri Susanti. Bibip, kalau melihat fakta-fakta yang ada, apakah ini sinyal-sinyal makin melemahnya pemberantasan korupsi di negeri ini? Iya, ini adalah tren langkah mundur. Ya, jadi dimulai dari 2019 dengan pelemahan KPK melalui undang-undang dan pemilihan komisioner. Sementara di sisi lainnya, aparat penegak hukum kita yang lain, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung, itu juga masih banyak mengandung para pelaku korupsi maupun yang belum lapor, sehingga tidak. Ya, Bib. Oke, baik. Sampai bawah itu yang tengah terjadi sekarang, Mas Budiman. Oke, baik. Bung Beni, jadi apa yang sedang terjadi sekarang ini? Dengan dulu 98 orang sangat gencar untuk memberantas korupsi, sekarang dalam sinyal balik gitu? Atau gimana? Ya, kalau saya amati pada saat ini ada tren balik ya terhadap agenda pemberantasan korupsi. Ya. Sistem kekuasaan politik kita sungguh tidak mendukung itu. Ya, agenda pelemahan KPK tetap dilanjutkan. Dan meskipun demikian, satu hal yang menjadi harapan saya, KPK tetap eksis, ya, mendapatkan perhatian, mendapatkan dukungan publik, dan harapan kita adalah KPK harus berani melakukan penolakan terhadap setiap upaya pelemahan yang datangnya dari luar KPK, baik langsung maupun tidak langsung. Saya rasa itu titik kuncinya. Yang kedua, kunci utama adalah komitmen Presiden Jokowi. Ya, saya mengharapkan Presiden Jokowi memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian harus didukung sepenuhnya oleh kekuasaan politik untuk mendukung agenda ini. Oke, baik. Saya ke Miko Ginting. Bung Miko, ini kan Komisi Yudisial kan kewenangannya berbasis konstitusi. Apa yang akan dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk minimal pemberantasan korupsi tetap menjadi semangat bagi atau elan dari pemerintah yang ada sekarang ini? Bung Miko? Ya, kalau kita lihat tadi, memang kita harus berpikir sistemik ya, Mas. Ya, halo? Halo? Ya, silakan. Suara saya? Halo? Silakan. Ya, jadi kita memang harus berpikir sistemik. Halo? Bahwa kita harus berpikir sistemik ya, Mas Budiman. Dalam arti bahwa apa yang terjadi, vonis itu kan datang dari penyidikan, kemudian penuntutan dan menjadi vonis di pengadilan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita berpikir pada konteks sistemik itu, maka kita bisa melihat masing-masing permasalahannya gitu ya. Komisi Yudisial berpandangan bahwa memang jantungnya salah satunya adalah di peradilan gitu. Peradilan itu adalah salah satu kunci untuk memberikan fair trial. Fair trial itu yang disampaikan itu tadi, memberikan keadilan bagi masyarakat, bagaimana kemudian hakim bebas dalam memutus tanpa intervensi dan seterusnya. Nah, Komisi Yudisial berperan dalam bidang itu, dalam konteks itu, yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan hakim. Nah, tujuannya menjaga dan menegakkan kehormatan hakim ini agar hakim mandiri, agar peradilan mandiri, sehingga fair trial itu atau peradilan yang adil itu bisa diberikan kepada masyarakat gitu. Dan Komisi Yudisial di tengah keterbatasan banyak sekali kewenangannya itu ingin mengoptimalkan ya peran-peran yang ada yang diberikan oleh konstitusi maupun undang-undang. Gitu. Oke, baik Bung Miko, saya ke Bung Ali Fikri. Bung Ali, banyak masyarakat yang pesimis dengan pemberantasan korupsi, tingkat kepercayaan pada KPK juga dalam tren turun. Apa yang akan dilakukan oleh KPK? Baik, Bang Budiman. Jadi pemberantasan korupsi ini kemudian kan pemaknaannya tidak hanya penindakan, ya, tetapi di sana ada upaya pencegahan, monitoring dan lain-lain sampai kemudian pelaksanaan dari putusan pengadilan. Nah, kebijakan KPK saat ini yang kemudian dilakukan adalah 3 hal beriringan. Ya, yang pertama adalah pendidikan masyarakat, yang kedua adalah pencegahan, ya, kemudian yang ketiga adalah melalui upaya
penindakan. Memang sebagian dari kita hanya fokus bahwa pemberantasan korupsi pemaknaannya adalah di penindakan, gitu ya. Termasuk malam hari ini kan dulu kita diskusinya adalah terkait dengan penindakan, terkait dengan putusan-putusan pengadilan misalnya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa upaya pencegahan dan pendidikan masyarakat tentu menjadi penting, dan ini menjadi fokus KPK saat ini. 3 hal inilah yang kemudian menjadi upaya dari KPK bagaimana tujuan dan harapan kita semua terkait dengan pemberantasan korupsi ini akan berhasil ke depan. Begitu, Oke, baik, terima kasih Bung Ali Fikri, Bung Benny Harman, Bung Miko Ginting, dan Bivitri Susanti. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Hukum yang tegak adalah mata air bagi keadilan. Hukum yang bengkok atau dibengkokkan kian menjauhkan bangsa ini dari cita-cita menjadi negara hukum yang demokratis. Mata air keadilan itu kini sedang dikotori oknum penegak hukum. Butuh komitmen baru untuk membersihkan mata air keadilan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap jauhi kerumunan, gunakan masker, cuci tangan, dan datangi sentra vaksinasi. Selamat malam dan terima kasih.